melanjutkan pemaparan sejarah terbentuknya kemaharajaan baru Sunda Sembawa di sebelah barat Citarum dan Galuh di sebelah timurnya, maka pada bagian ke-10 konten YouTube ini akan dikemukakan catatan ringkas bukti sejarah kerajaan yang digantikannya, yaitu Tarumanagara, yang juga telah menggantikan kemaharajaan Sarakanagara. Bukti sejarah peninggalan kerajaan itu bisa bersumber dari dalam negeri berupa situs, prasasti, catatan sejarah, dan sebagainya. Juga bisa bersumber dari luar negeri yang biasanya didapatkan dari catatan perjalanan para penjelajah dunia seperti Pahien, saudagar Cina, penulis Portugis, Tom Pires, dan yang lainnya. Kitab dari catatan naskah Wangsakerta yang bernama Pustaka Pararatuan I Bumi Jawa Dwipa disusun oleh satu tim di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta antara tahun 1677 sampai dengan 1698 Masehi. Pangeran Wangsakerta adalah salah seorang dari 3 putra panembahan Ratu Cirebon dari istrinya yang berasal dari Mataram. Nama lain Pangeran Wangsakerta adalah Panembahan Charbon Tohpati bergelar Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin. 3 naskah pertama, yaitu Sarga 1 sampai dengan 3, merupakan kisah atau uraian mengenai sejumlah negara yang pernah berperan terutama di Pulau Jawa. Sedangkan Sarga keempat merupakan naskah panyangkep atau pelengkap dan isinya berupa keterangan mengenai sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun kisah itu. Cara penyajiannya memiliki ciri-ciri karangan ilmiah, yakni berupa keterangan secara tersurat mengenai sumber karangan yang digunakan, atau minimal yang memberi informasi awal kepada generasi kita untuk pengkajian sejarah dari sumber aslinya atau sumber primer. Tidak seperti sejarawan kebanyakan, kalau tidak sesuai dengan penulis sejarah penguasa, dianggap tidak valid atau diragukan. Justru keraguan itu awal dari kebenaran jika kita mau mengkajinya. Tidak seperti sejarawan kebanyakan, kalau tidak sesuai dengan penulis sejarah penguasa, banyak memvonis, tetapi tujuannya untuk melegitimasi pembenaran versi penguasa. Harusnya, cara berpikir kebanyakan penulis sejarah itu berhipotesa. Maka, dengan adanya kisah yang ditulis oleh Wangsakerta itu, menjadi awal pencarian yang serius. Sebab, kemungkinan saja ada sumber yang lebih tua yang kita harus selidiki. Karena itu, harusnya para sejarawan punya prinsip. Dengan informasi yang sedikit merupakan awal dari pencarian. Setidaknya bahwa naskah-naskah yang ditulis ini banyak kesesuaian dengan prasasti atau situs yang ditemukan. Meskipun ada penyebutan Jawa Kulon, Jawa Wetan, atau Jawa Tengah, mengindikasikan bahwa naskah Wangsakerta ini ditulis relatif baru.
Tetapi yang perlu diacungi jempol adalah info awal yang sangat bermanfaat. Karena kalau sebuah karangan biasa tidak mungkin bisa bercerita begitu detail, apalagi menyangkut sejarah bangsa dan negara. Alam pikiran kita seolah menerawang ketika Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa ini masih merupakan satu hamparan daratan. Kala itu, kelompok penduduk nomaden dari belahan bumi utara mencari sumber makanan sampai di daratan ini. Namun ketika tiba masanya untuk kembali ke tempat asalnya, ternyata telah terjadi pemisahan wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa oleh adanya perairan laut yang pasang akibat pencairan es di kutub. Keadaan ini tidak mungkin diseberangi tanpa menggunakan perahu, atau mungkin juga saat itu bangsa nomaden belum mengenal alat penyeberangan perairan laut. Akhirnya menetaplah mereka bersama kelompoknya masing-masing di wilayah daratan yang telah terpisah dengan daratan benua Asia sekarang. Dalam naskah Wangsakerta tercatat salah satu kelompok besar bangsa dari belahan bumi utara yang tersekat di pesisir barat Pulau Jawa adalah kelompok yang kemudian terus menetap, bermata pencaharian, dan beranak pinak di wilayah Banten sekarang. Beratus tahun kemudian lahirlah kelompok-kelompok penduduk yang dipimpin oleh penghulu atau sesepuh selaku penguasa daerah. Di antaranya adalah yang bernama Akitirem Sangraga Luhur Mulia. Demikian pula dengan kelompok penduduk yang terus mendiami Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi atau daratan yang lainnya, tentu dalam situasi dan kondisi yang sama. Menurut kitab Pustaka Nusantara, bahwa sejak awal abad pertama tahun Saka telah terjadi kontak antara penduduk di Nusantara dengan pedagang-pedagang yang datang dari India atau yang disebut Brata Nagari. Semakin lama, semakin banyak yang datang ke negeri-negeri Nusantara karena berbagai hal alasan tertentu, di antaranya untuk kepentingan jasa dan perdagangan, dorongan dakwah agama, menghindarkan diri dari bahaya karena negeri-negerinya dikalahkan atau dikuasai oleh lawan-lawan politiknya, atau mengharapkan kesejahteraan hidup yang lebih baik di daerah yang baru. Kebanyakan yang datang ke negeri Nusantara adalah Wangsa Salankayana dan Wangsa Palawa, seperti halnya yang dipimpin oleh Dewa Warman, bangsawan Palawa, ke pesisir barat Pulau Jawa. Ia berangkat dari tanah India dengan menaiki beberapa puluh perahu besar dan kecil, membawa banyak pengikut dan harta benda, serta mempersiapkan berbagai senjata dan perkakas lengkap. Mereka datang dengan tujuan berdagang dan menjual jasa keamanan serta jasa membangun tempat tinggal kepada penduduk setempat. Kemudian akhirnya banyak yang terus bermukim dan memperistri penduduk setempat serta tidak kembali ke negeri asalnya. Mereka hidup akrab, bersaudara, dan sejahtera.